Selanjutnya kita akan membahas mengenai sesuatu yang cukup mendasar, yang cukup prinsipal pada penggunaan software Revit ini, yaitu setting elemen dinding. Jadi di Revit ini prinsip yang cukup mendasar yang membedakan dengan software lain adalah kita tidak membuat garis atau objek solid, tapi kita membuat objek yang benar-benar sesuai dengan komponen bangunan. Karena itu di sini toolnya adalah bukanlah line atau garis, walaupun dalam gambar detailing kita bisa tambahkan garis, tapi komponen utama adalah dinding, jendela, kolom, dan sebagainya. Nah, di sini saya akan membahas khusus mengenai dinding dan elemen penyusunnya atau material penyusunnya. Saya coba klik aja langsung tool dinding atau wall, atau shortcutnya itu WA. Di sini langsung muncul di jendela properties ini langsung muncul tipe dinding standar yang didapat dari instalan software Revit. Di sini terlihat basic wall generic 200 mm. Dengan kata lain, namanya adalah basic wall generic. Mungkin itu adalah tipe yang generik atau umum dan dengan ketebalan 200 mm. Kita akan membuat tipe baru dengan berdasarkan data ini. Nah, langsung saja kita ketik di sini edit type. Nah, jadi sebelum kita menggariskan di layar, kita perlu men-setting elemen penyusun apa yang akan kita susun dalam dinding yang kita buat. Mungkin pertama adalah nama. Kita bisa menduplikasi dari tipe ini dengan klik sini duplicate. Mungkin kita bisa membuat dinding yang cukup umum digunakan ya, yaitu yang cukup sering kita gunakan yaitu dinding bata. Ya, jadi tipe tadi sudah kita duplikasi dan kita beri nama baru dinding bata. Di sini kelihatan sudah berubah namanya. Tidak sekedar kita memberi nama, tapi kita juga mengubah susunan dari objek dinding yang baru ini. Caranya adalah klik di edit structure ini. Nah, di sini sudah terlihat bahwa ada lapisan structure belum dikasih material dan ada ketebalan 200 mm. Tapi kita akan membuat lapisan baru lain daripada yang ini. Caranya pertama kita klik di kolom material ini, ada tombol kecil di sini. Nanti kita akan masuk pada jendela material. Ya, inilah dia jendela material browser. Kita bisa cari material yang mungkin sudah disediakan oleh Revit yang sesuai dengan yang akan kita buat. Seperti misalnya di sini ada brick yaitu bata ya. Ini sudah cukup mirip, warnanya merah. Dan di sini bisa diperhatikan ada arsiran ya, arsiran seperti di gambar lain seperti di AutoCAD. Arsiran di sini ada dua, ada surface pattern, ada cut pattern. Bedanya apa? Surface pattern ini dia akan muncul pada permukaan tanpa dia dipotong, jadi permukaan luar ya, surface pattern ini. Dan cut pattern akan muncul pada saat benda itu terpotong. Jadi bedanya itu ini bisa kita biarkan saja, dan mungkin cut patternnya yang perlu kita sesuaikan agar lebih mirip dengan yang standar pada umumnya. Ini saya klik di sini dan akan muncul pilihan patternnya. Saya bisa gunakan di sini brickwork, pekerjaan bata. Ini sudah cukup mirip dengan standar yang biasa dipakai di gambar-gambar arsitektural. Pilih klik sini, saya pilih OK. Jadi sudah berganti dengan arsiran brickwork. Ini saya pilih OK aja.
Nah, di sini sudah terlihat material sudah berganti menjadi brick. Aman. Di sini thicknessnya mungkin kita ubah ya sesuai dengan ketebalan material bata itu sendiri. Ya, misal antara 100-110 mm kalau itu bata merah. Oke, selain bata, tentu saja di dinding yang kita buat itu akan ada lapisan kiri kanan, yaitu lapisan plester dan aci ya, karena bata itu perlu kita tutup agar terlihat rapi. Di sini kita bisa langsung saja insert untuk menambahkan lapisan lain, boleh 2 kali ya. Nah, di sini bisa terlihat ada 2 material baru setelah kita insert 2 kali, dan ini langsung saja saya pilih material baru ini apa. Di sini rencananya saya akan membuat lapisan plester yang mungkin digabung aja dengan aci dengan cat. Nah, di sini sepertinya tidak ada. Karena itu saya akan membuat material baru dari yang mirip. Kalau memang tidak ada yang agak mirip, kita bisa membuat dari default. Kita bisa cari nama default. Nah, default ini material yang kosongan, yang standar sekali. Nah, saya bisa ambil dari sini, saya duplikat, klik kanan, duplikat, langsung beri nama saja dengan plester aci mungkin ya, atau plester aci cat, sesuai kebutuhan aja. Plester aci cat sekalian. Oke, dan karena dia akan muncul di permukaan, makanya saya kasih warna yang agak muda, mungkin agak putih atau agak krem ya, karena kalau saya tidak rubah dia akan menampilkan warna gelap ini. Nanti di 3D akan terlihat agak suram ya kalau dinding dengan warna ini ya, makanya saya buat kira-kira warna catnya lah yang agak muda. Saya pilih krem, pilih oke. Ini bisa saya oke aja karena di sini kita tidak perlu arsiran, entah itu di surface atau di card kita tidak perlu arsiran. Oke saja. Nah, di sini ketebalannya kita isi plester aci cat itu ya kurang lebih 20 mm ya, atau 2 cm. Di sini juga untuk ini saya bisa pilih plester aci cat ya, langsung ke highlight, bisa langsung klik OK. Dan di sini pun saya bisa kasih ketebalan yang sama, 20. Nah, kalau mungkin sobat agak bingung, kita bisa lihat di preview ya. Ini jadi struktur yang kita buat itu seperti ini di previewnya. Nah, jadi 2 lapisan yang baru saya tambahkan itu ada di atas, dan tentu saja harusnya plester aci cat itu ada di kiri kanan bata ya. Maka dari itu di salah satu nomor plester aci cat ini saya klik, dan saya bisa move up or down, atas atau ke bawah. Ini akan saya move down 2 kali. Nah, di sini terlihat sesuai susunan yang kita buat di sini akan menampilkan strukturnya seperti ini ya, kiri kanan plester aci cat, tengah bata dengan ketebalan yang sudah cukup proporsional. Oke, dari material itu saja. Saya coba klik OK. Nah, di sini bisa OK lagi. Nah, di sini kita langsung bisa melukis. Setelah kita susun elemennya dan sudah tercipta tipe baru, kita langsung bisa melukis dinding bata di layar gambar. Dan disitulah makanya di sini berubah pilihannya menjadi metode pembuatan garis. Di sini ada garis lurus, ada rectangle, ada polygon, ada lingkaran, arch, dan sebagainya. Coba saja klik garis, kita arahkan. Nah, di sini kita perhatikan ada menu chain atau tidak. Kalau chain ini kita bisa berlanjut ya, setelah kita klik dia bisa berlanjut.
Ini bisa kita arahkan dan angkanya akan timbul di sini, atau kita ketikkan angka di keyboard sebelum kita klik, misal 4000. Nah, dia akan sesuai seperti itu. Tapi kalau di sini tidak chain, dia akan terputus. Setelah saya buat, dia akan menyambung di tempat lain. Nah, seperti ini. Dan kita perhatikan juga di sini terlihat height itu unconnected 8000. Jadi dinding yang saya buat itu sudah memiliki ketinggian 8000. Lain halnya dengan saya pilih headnya dengan terkoneksi ke level 2 ya. Saya klik level 2. Dinding yang baru saya buat ini dia akan berhenti di lantai 2. Jadi bedanya ini menggunakan tinggi 8 meter atau 8000 mili, dan ini sampai di lantai 2. Kita coba buktikan di 3D ya. Untuk melihat 3D, saya klik icon 3D berbentuk rumah ini ya, bisa terlihat. Saya putar dengan shift tahan dan tombol tengah tahan geser. Nah, ini bedanya. Dan surface yang tadi saya buat, surface material tadi, kita bisa tampilkan di shaded ini ya. Bisa kita lihat bahwa dindingnya sudah berwarna krem. Lain halnya kalau tidak saya beri krem, dia akan terlihat abu-abu gelap yang itu kelihatannya agak suram. Balik lagi ke lantai 1 di project browser, floor plan, saya klik 2 kali level 1. Oke. Dan di sini kemana arsiran yang pernah kita setting? Itu sebenarnya ada, kita hanya perlu merubah di bagian bawah ini detail levelnya. Detail level ini masih coarse, artinya ini detail level yang sangat kasar lah. Jadi tidak menampilkan detail. Mungkin untuk ringannya tampilan ini, tapi kalau misalnya laptop kita atau komputer kita cukup mumpuni, bisa kita tampilkan detail secara fine ya. Ketika kita pilih fine, dan akan terlihat arsiran. Dan kenapa lapisan ini sangat hitam ya, sangat tebal ya, ini tergantung skalanya. Mungkin dari skala 1/100 ini, untuk jarak 2 mm itu mungkin tidak terlihat. Kita coba menggunakan skala yang lain, misalnya 150, ini sudah cukup terlihat, atau 120. Nah, di sini bisa terlihat arsiran yang kita miliki sudah cukup baik ya. Dan sisi luar agak tebal karena dia menunjukkan kalau dinding ini terpotong. Oke, itu saja settingan dinding dari saya.